Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya. Di video kali ini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang topik 1.1, memberikan tanggapan terhadap kasus di ruang kelas. Saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya, yaitu Ahmad Ridho Safaat, Arjuna Sibuea, Dehya Salvira, Dea Mutia Putri Rahmadani, Dwita Alma Putri, dan Valmita Gusdila. Kasus 1. Bayangkan jika Anda adalah seorang guru matematika di kelas 7. Saat ini, Anda hendak menyampaikan materi mengenai matematika sosial, yakni mencari nilai rata-rata. Untuk memudahkan peserta didik dalam memahami pembelajaran, Anda mencoba untuk membuat urutan atau langkah-langkah yang perlu diikuti oleh peserta didik agar dapat mencari nilai rata-rata pada sebuah soal. Anda meminta kepada peserta didik untuk mengerjakan soal yang Anda berikan. Hasilnya, peserta didik mampu mengerjakan dengan benar sesuai dengan langkah yang telah Anda siapkan. Beberapa saat kemudian, Anda meminta kepada peserta didik untuk mengulangi soal yang sama tanpa melihat urutan pengerjaan soal, dan peserta didik mampu mengerjakannya dengan benar. Menurut Anda, apa yang membuat peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik pada percobaan kedua, tanpa melihat urutan atau langkah pengerjaan soal? Dari analisis yang telah kelompok kami lakukan pada kasus belajar percobaan kedua di atas, peserta didik mampu mengerjakan soal tanpa melihat urutan atau langkah pengerjaan soal, karena terjadinya proses penerimaan informasi dari proses belajar, di mana sebagai guru telah memberikan instruksi atau langkah-langkah yang jelas dan mudah dipahami oleh peserta didik, sehingga memberikan stimulus respon yang baik kepada peserta didik. Jadi, ketika diberikan sebuah soal, peserta didik mampu mengerjakan soal dengan mudah. Sebagai seorang calon guru, dalam kegiatan belajar yang seperti apa metode di atas dapat diterapkan? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Menurut analisis kelompok kami, proses kegiatan belajar ini menggunakan teori behavioristik dengan menggunakan metode latihan dan penugasan. Hal ini kami yakini dikarenakan dalam teori behavioristik berfungsi sebagai dasar dalam proses belajar penguatan pada implementasi dengan metode belajar di atas. Teori belajar behavioristik adalah belajar yang berfokus pada perubahan perilaku peserta didik sebagai hasil dari proses pembelajaran. Menurut teori ini, perubahan perilaku peserta didik disebabkan oleh adanya interaksi antara stimulus dan respon. Pemilihan teori ini berkaca pada kelebihannya antara lain: A. Teori behavioristik mampu menghasilkan suatu perilaku yang bersifat konsisten terhadap bidang tertentu. B. Teori behavioristik mampu mengoptimalkan bakat dan kecerdasan peserta didik yang sudah terbentuk sebelumnya melalui kegiatan pengulangan dan pelatihan yang berkesinambungan. Kasus 2. Rina adalah seorang guru di kelas 1 SD. Sebagian besar peserta didiknya belum bisa berhitung dengan lancar. Rina sedang memikirkan cara yang sesuai untuk membantu setiap peserta didik menyelesaikan tentang belajarnya. Menurut Anda, apa yang dapat Rina lakukan untuk membantu peserta didiknya sesuai dengan tahapan perkembangan usia? Dari analisis kelompok kami pada kasus ini, tindakan atau langkah yang dapat dilakukan Rina sebagai guru di SD yaitu dengan mengelompokkan peserta didik yang memiliki tingkat atau keterampilan yang berbeda-beda dari setiap individunya,
Rina dapat melakukan sebuah tes atau latihan dalam bentuk soal berhitung yang lebih sederhana dan membuat sebuah permainan dalam bentuk hitungan, sehingga proses belajar peserta didik lebih mengasihkan dan tidak merasa takut maupun tegang dalam proses belajar ini. Sejalan dengan proses ini, dengan adanya tindakan ini, maka Rina dapat mengetahui keterampilan dari setiap peserta didik, sehingga Rina dapat mengelompokkan peserta didik sesuai dengan keterampilan berhitungnya. Dampak yang Rina peroleh dari tindakan ini, Rina dapat membuat atau menyusun materi menggunakan media berhitung dalam pembelajaran sesuai keterampilan anak dan kelompok. Mengapa Anda menyarankan hal tersebut? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Kami menyarankan hal ini karena kami yakin sebagai seorang guru harus memahami karakteristik dan keterampilan peserta didiknya, sehingga dapat membantu guru untuk mempersiapkan diri maupun media ajar dan metode pembelajaran yang akan digunakan. Karena dalam tahapan ini, sasaran utamanya adalah peserta didik sekolah dasar kelas 1. Pada tahapan ini, perkembangan anak didik mulai berhitung dengan cara sederhana. Sebagai guru, Rina dapat membuat simbolik angka diganti dengan bentuk konkret, seperti permen, buah, dan lainnya. Kasus 3. Made adalah seorang guru yang mengajar di salah satu sekolah negeri wilayah Bali. Ia mengampu mata pelajaran bahasa Indonesia. Ia hendak mengajarkan materi teks deskripsi pada peserta didiknya. Pada buku cetak yang menjadi panduannya saat mengajar, terdapat beberapa contoh teks deskripsi menceritakan tentang bangunan-bangunan pencakar lagi yang ada di ibu kota. Dengan memperhatikan latar belakang setiap peserta didiknya, Made pun mencoba untuk memberikan contoh yang berbeda. Ia memberikan contoh teks deskripsi tentang pantai dan makanan khas Bali. Menurut Anda, apakah pertimbangan dan keputusan Made sudah sesuai? Mengapa demikian? Berdasarkan diskusi kelompok kami, maka kami tarik kesimpulan dari kejadian ini bahwa dari tindakan yang diambil oleh Made, menurut kelompok kami merupakan pertimbangan dan keputusan yang sesuai. Hal ini kami sadari bahwa di dalam belajar terdapat banyak media yang dapat diajarkan kepada peserta didik dan materi yang diberikan. Dari tindakan ini dapat kami tarik masalah bahwa materi ini yang diberikan yaitu tentang materi teks deskripsi. Sejalan dengan itu, dari materi ini dengan memperhatikan latar belakang peserta didik, Made memberikan materi baru yang dapat membantu peserta didik untuk memahami berbagai macam hal yang ada di Bali, tidak hanya berpatok pada informasi yang telah disediakan di buku. Dari tindakan ini, kami memahami bahwa Bali merupakan kota wisata yang kaya akan destinasi tempat wisata dan juga kulinernya sebagai daerah yang sering dikunjungi wisatawan. Dengan mengganti contoh materi dapat memudahkan peserta didik lebih memahami materi yang diajarkan Made. Berbeda halnya apabila Made tidak memberikan contoh yang berbeda kepada peserta didiknya. Mereka akan kesulitan memahami materi teks deskripsi karena contoh yang disajikan tentang bangunan-bangunan pencakar langit yang ada di ibu kota tidak dapat dilihat secara langsung. Hal tersebut dikarenakan peserta didik tidak terbiasa atau jarang mengamati contoh yang disajikan pada buku. Prinsip apa yang Made gunakan dalam kasus tersebut? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Berdasarkan soal di atas, kami mengambil kesimpulan bahwa teori yang digunakan dalam prinsip yang digunakan yaitu teori belajar sosial kognitif. Teori ini kami ambil dilihat dari tindakan Made yang menjadikan lingkungan peserta didik sebagai materi yang diberikan. Dengan tindakan ini, Made lebih memudahkan peserta didik dalam memahami materi yang diajarkan. Dan hal ini dapat diyakini karena Made mengambil contoh teks deskripsi dari latar belakang peserta didiknya, yaitu berdomisili di Bali, sehingga peserta didik dapat memahami dengan mudah materi yang telah diajarkan. Sekian pemaparan hasil diskusi kami, semoga bermanfaat dan terima kasih.